Tidak semua utang berbentuk angka. Ada utang yang dicatat dalam diam. Ada janji yang tidak pernah dilupakan. Di sebuah kampung kecil, berdiri sebuah rumah di ujung gang. Rumah tanpa papan nama, namun dikenal semua orang. Mereka yang masuk ke dalamnya jarang keluar dengan hidup yang sama. Ini bukan kisah tentang uang. Ini adalah kisah tentang waktu yang ditagih kembali, satu nyawa demi satu nyawa. Di ujung gang sempit yang jarang dilewati orang luar, berdiri sebuah rumah tua yang seolah menolak untuk runtuh. Cat dindingnya mengelupas, gentengnya sebagian retak, namun bangunan itu selalu tampak utuh, seakan ada sesuatu yang menjaganya dari waktu. Rumah itu milik Sutrisno. Nama itu tidak pernah diucapkan dengan suara keras. Warga kampung menyebutnya pelan, nyaris berbisik, seperti menyebut sesuatu yang tidak ingin benar-benar dipanggil. Sutrisno dikenal sebagai rentenir, orang yang memberi pinjaman uang dengan bunga mencekik, tetapi reputasinya jauh melampaui sekadar angka dan perhitungan. Ia dikenal kejam, bukan karena kekerasan fisik, melainkan karena cara hidup orang-orang runtuh setelah berurusan dengannya. Tidak ada spanduk, tidak ada papan usaha. Namun hampir setiap keluarga di kampung itu tahu jalan menuju rumah Sutrisno. Gang kecil itu selalu terasa lebih dingin dari gang lain, meski matahari tepat di atas kepala. Udara di sekitarnya lembab, dan bau tanah basah sering tercium, bahkan saat musim kemarau. Sutrisno tinggal sendirian, tidak pernah terlihat bersama keluarga. Tidak pernah ada tamu menginap. Lampu rumahnya hampir selalu mati, kecuali satu lampu kecil di ruang tamu yang menyala temaram setiap malam. Anehnya, rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Beberapa warga mengaku sering melihat orang keluar masuk rumah itu pada malam hari. Namun keesokan paginya, tidak ada jejak kendaraan, tidak ada suara pintu, tidak ada tanda kehidupan. Hanya daun-daun kering yang berserakan kembali di halaman. Meski malam sebelumnya halaman itu tampak bersih, tidak ada yang pernah melihat Sutrisno menyapu. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tentang Pak Joko, pedagang sayur keliling yang bangkrut 3 tahun lalu. Ia meminjam uang dari Sutrisno untuk menutup utang dagang. Pada awalnya, hidup Pak Joko membaik. Dagangannya laris, tubuhnya sehat, dan ia selalu membayar tepat waktu. Namun ketika istrinya sakit dan uang dagangan terpakai untuk biaya rumah sakit, Pak Joko mulai terlambat membayar. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Sutrisno hanya datang ke rumah Pak Joko setiap sore, berdiri di depan pintu tanpa berkata apapun. Tatapannya kosong, wajahnya tenang, seolah sedang menunggu sesuatu yang pasti terjadi. Seminggu setelah kunjungan ketiga, Pak Joko ditemukan meninggal di dapur rumahnya. Dokter mengatakan serangan jantung, tetapi warga kampung tahu Pak Joko tidak pernah punya riwayat sakit jantung. Sejak itu, rumah Sutrisno semakin dijauhi. Namun anehnya, semakin banyak orang yang tetap datang. Keputusasaan selalu lebih kuat daripada rasa takut. Hal itu juga yang membawa Raka ke gang sempit itu. Raka berusia 32 tahun, memiliki bengkel motor kecil yang nyaris tutup. Ia bukan orang malas, hanya kurang beruntung. Pelanggan semakin sepi, biaya kontrakan menunggak, dan anaknya baru saja masuk sekolah dasar. Ia sudah mencoba meminjam ke bank, ke koperasi, bahkan ke saudara jauh. Semuanya menolak. Ketika pemilik ruko memberi ultimatum terakhir, Raka tidak punya pilihan lain. Sore itu, ia berdiri di depan rumah Sutrisno dengan tangan gemetar. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan.
bahkan sebelum Raka mengetuk. Sutrisno berdiri di baliknya, seolah sudah tahu akan ada tamu. "Masuk," katanya singkat. Suara Sutrisno rendah, datar, dan sulit ditebak usianya. Rambutnya hitam, nyaris tanpa uban, tetapi kulit wajahnya kering dan keriput. Matanya cekung namun tajam. Begitu Raka melangkah masuk, udara di dalam rumah terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Ruang tamu itu sederhana. Kursi kayu, meja tua, dan sebuah jam dinding yang berdetak pelan namun tidak beraturan. Tidak ada foto, tidak ada hiasan. Sutrisno duduk berhadapan dengan Raka, mendengarkan penjelasannya tanpa menyela. Ketika Raka menyebutkan jumlah uang yang dibutuhkan, Sutrisno hanya mengangguk pelan. Ia lalu berdiri dan mengambil sebuah buku besar dari lemari kayu di sudut ruangan. Buku itu berwarna hitam, tanpa judul, sampulnya kasar seperti kulit yang sudah lama kering. "Bunga 10% per minggu," kata Sutrisno sambil membuka buku. "Terlambat sehari, 2 kali lipat." Raka tercekat, angka itu gila. Namun saat ia hendak mundur, pandangannya tanpa sadar jatuh ke arah pintu. Pintu itu tampak lebih jauh dari sebelumnya. Dengan suara pelan, Raka mengangguk. Sutrisno tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah menyentuh matanya. "Ucapkan janji," katanya. Dan ketika Raka mengucapkan janji itu, jarum jam dinding tiba-tiba berhenti berdetak. Di saat itulah, tanpa Raka sadari, sesuatu mulai mencatat namanya. Sejak hari itu, hidup Raka berjalan dengan ritme yang aneh. Seolah keberuntungan dan kesialan bergerak bersamaan, saling mengejar dalam jarak yang terlalu dekat. Pada minggu pertama setelah meminjam uang, bengkel Raka mendadak ramai. Motor-motor datang tanpa henti. Beberapa pelanggan lama muncul kembali, dan ada pula wajah-wajah baru yang mengaku direkomendasikan oleh teman. Raka hampir tidak sempat duduk. Tangannya pegal, tetapi hatinya sedikit lebih tenang. Ia membayar cicilan pertama tepat waktu. Saat menyerahkan uang itu kepada Sutrisno, tidak ada percakapan panjang. Sutrisno hanya menerima uang, membuka buku hitamnya, lalu mencoret satu baris dengan pulpen yang tintanya hitam pekat. Setiap goresan pena terdengar terlalu jelas di telinga Raka. Begitu pembayaran selesai, Sutrisno menutup buku itu perlahan. "Bagus," katanya singkat. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada senyum. Raka pulang dengan perasaan lega bercampur aneh. Malam itu, ia tidur lebih cepat dari biasanya. Namun di tengah malam, ia terbangun oleh bau tanah basah yang menyusup ke kamar. Bau itu samar, tetapi cukup kuat untuk membuatnya duduk tegak. Ia menyalakan lampu. Kamar bersih, lantai kering. Istrinya tertidur lelap di sampingnya, namun bau itu tetap ada. Sejak malam itu, mimpi-mimpi Raka mulai berubah. Ia selalu bermimpi berada di ruang tamu rumah Sutrisno, duduk sendirian di kursi kayu yang dingin, sementara suara lembaran buku di balik terdengar dari arah yang tidak terlihat. Setiap kali ia mencoba berdiri, kakinya terasa berat, seolah menancap ke lantai. Di akhir mimpi, jam dinding selalu berhenti berdetak. Minggu kedua berlalu tanpa kendala berarti. Bengkel tetap ramai, bahkan penghasilan Raka melebihi bulan-bulan sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, tubuhnya mulai sering terasa lelah tanpa sebab. Ia mudah mengantuk, kepalanya sering pusing, dan dadanya terasa sesak menjelang malam. Istrinya mulai khawatir. Ia juga mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya sendiri. Ketukan pelan di pintu pada dini hari. Langkah kaki di teras yang berhenti tepat di depan pintu kamar. Ketika dicek, tidak pernah ada siapapun. Pada minggu ketiga, sesuatu yang lebih jelas terjadi.
Raka terlambat membayar 1 hari, bukan karena tidak ada uang, melainkan karena ia jatuh sakit mendadak. Demam tinggi, tubuh menggigil, dan keringat dingin mengalir tanpa henti. Bengkel terpaksa tutup. Telepon genggamnya mati karena kehabisan baterai. Malam itu, mimpi Raka terasa lebih nyata dari sebelumnya. Ia melihat Sutrisno berdiri di ujung ruang tamu, memegang buku hitam itu. Di sekelilingnya berdiri bayangan-bayangan manusia dengan tubuh membungkuk. Wajah mereka kabur, tetapi mata mereka hitam dan kosong. Sutrisno membuka buku dan menulis 1 kata. Telat. Saat pena menyentuh kertas, Raka merasakan nyeri tajam di dadanya. Ia terbangun sambil terengah-engah, napasnya pendek dan berat. Jam dinding di kamarnya berhenti tepat pada pukul 2:17. Keesokan paginya, Raka memaksakan diri mendatangi rumah Sutrisno. Tubuhnya masih lemah, tetapi rasa takut mendorongnya melangkah cepat. Sutrisno sudah menunggu di ruang tamu. Tanpa sepatah kata pun, ia menerima uang pembayaran beserta bunga yang telah berlipat. Ia membuka buku hitam itu dan mencoret 1 baris lain. Namun kali ini, sebelum menutup buku, Sutrisno menatap Raka lebih lama. Janji itu dicatat, katanya pelan. Bukan hanya oleh saya. Raka tidak bertanya apa maksudnya. Ia pulang dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Beberapa hari setelah keterlambatan itu, musibah kecil mulai bermunculan. Mesin bengkel sering rusak tanpa sebab jelas. Baut-baut yang sudah dikencangkan tiba-tiba longgar. Pelanggan mulai mengeluh, dan setiap kali Raka menghitung uang, jumlahnya selalu terasa kurang. Seolah ada yang mengambil sedikit demi sedikit, tanpa meninggalkan jejak. Yang paling membuatnya takut adalah 1 hal sederhana. Setiap kali ia melewati gang menuju rumah Sutrisno, jam tangannya selalu berhenti dan selalu kembali berjalan setelah ia menjauh. Raka mulai menyadari 1 hal yang mengerikan. Utang itu tidak hanya mengikat uangnya, ia mengikat waktunya. Perubahan pada hidup Raka tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Wajahnya semakin pucat, matanya sering kosong, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Bengkel yang semula kembali ramai kini mulai sepi lagi, seolah keberuntungan yang sempat singgah perlahan ditarik kembali. Namun yang paling mengganggu Raka bukanlah sepinya pelanggan, melainkan perasaan diawasi setiap saat. Ia sering merasa ada yang berdiri di belakangnya ketika sedang memperbaiki motor. Nafas dingin menyentuh tengkuknya. Ketika ia menoleh, bengkel selalu kosong. Hanya suara angin dan derit pintu besi yang setengah tertutup. Pada suatu sore, seorang lelaki tua datang ke bengkel. Rambutnya memutih seluruhnya. Tubuhnya membungkuk dan langkahnya tertatih. Ia tidak membawa motor, hanya berdiri di depan bengkel, menatap Raka lama sekali. "Apa Bapak perlu bantuan?" tanya Raka, berusaha sopan. Lelaki itu mengangguk pelan. "Kamu pernah ke rumah ujung gang itu, ya?" Jantung Raka langsung berdegup kencang. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Samin, mantan warga kampung yang kini tinggal di daerah pinggiran. Ia mengenali Raka dari wajahnya. Wajah orang yang sedang dikejar utang yang tidak kasat mata. Pak Samin pernah meminjam uang dari Sutrisno belasan tahun lalu ketika ia masih membuka usaha warung kecil. Awalnya sama, lancar, bahkan menguntungkan. Namun setelah 1 kali telat bayar karena anaknya kecelakaan, hidup Pak Samin berubah drastis. Ia sering sakit, dagangannya sepi, dan setiap malam ia bermimpi didatangi orang-orang yang berdiri diam di depan tokonya. "Aku sempat melunasi semuanya," kata Pak Samin dengan suara lirih. "Tapi ternyata tidak pernah benar-benar lunas." Ia bercerita
bahwa setelah utangnya dinyatakan selesai, satu persatu anggota keluarganya jatuh sakit. Istrinya meninggal tanpa sebab jelas. Anaknya pergi merantau dan tidak pernah kembali. Hingga akhirnya Pak Samin memilih meninggalkan kampung itu. Sutrisno tidak hanya menagih uang, katanya. Dia menagih sesuatu yang lain. Pak Samin tidak menyebutkan apa yang dimaksud. Namun sebelum pergi, ia berpesan satu hal. Jangan pernah telat lagi. Dan jangan pernah berjanji lebih dari yang bisa kamu penuhi. Malam itu, Raka kembali bermimpi. Ia melihat ruang tamu rumah Sutrisno dipenuhi orang-orang. Mereka duduk bersila di lantai. Kepala tertunduk, tangan terikat ke belakang. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di hadapan mereka, Sutrisno membuka buku hitamnya dan memanggil nama satu persatu. Setiap nama disebut, satu sosok berdiri dan berjalan ke arah pintu gelap di belakang Sutrisno. Ketika nama Raka disebut, ia terbangun dengan jeritan tertahan. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Seorang warga kampung bernama Burini ditemukan meninggal di rumahnya. Ia dikenal sebagai penjahit yang ramah, tetapi juga diketahui pernah meminjam uang dari Sutrisno. Menurut cerita, Burini baru saja telat membayar 2 hari. Dokter mengatakan penyebab kematiannya adalah stroke. Namun warga menemukan satu hal janggal. Di telapak tangan Burini terdapat bekas tekanan hitam seperti tinta yang tidak bisa dihapus. Raka datang melayat dengan tubuh gemetar. Di depan jenazah, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Jam dinding di rumah Burini berhenti berdetak dan berhenti tepat pada jam yang sama dengan jam di rumahnya sendiri semalam. Sejak itu, Raka mulai mencatat tanggal dan jam setiap kejadian aneh yang ia alami. Polanya semakin jelas. Setiap keterlambatan pembayaran, setiap keraguan selalu diikuti oleh gangguan, baik pada tubuhnya, pekerjaannya, maupun orang-orang di sekitarnya. Raka mulai mencari tahu lebih jauh tentang Sutrisno. Ia mendatangi orang-orang lama, warga sepuh yang masih ingat masa muda Sutrisno. Dari mereka, Raka mendengar cerita yang tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Konon, Sutrisno pernah bangkrut puluhan tahun lalu. Ia kehilangan istri dan anaknya dalam waktu berdekatan. Sejak saat itu, ia menghilang beberapa bulan, lalu kembali dengan rumah yang sama, namun dengan cara hidup yang berbeda. Dan sejak hari itulah buku hitam itu mulai terlihat. Buku yang tidak hanya mencatat utang, buku yang mencatat waktu hidup orang-orang yang berjanji. Raka menyadari sesuatu yang mengerikan. Jika cerita Pak Samin benar, maka meski ia melunasi semua uangnya, azab itu tidak akan berhenti dengan sendirinya. Utang itu tidak mengenal kata selesai. Ia hanya mengenal siapa yang lebih dulu habis. Raka tidak bisa lagi memandang rumah di ujung gang itu sebagai sekadar tempat orang meminjam uang. Kini, setiap kali ia melintas di dekatnya, langkahnya melambat tanpa ia sadari. Dadanya terasa berat dan telinganya seperti berdenging, seolah rumah itu memanggil dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Ia mulai mencari cerita lama, jauh sebelum nama Sutrisno dikenal sebagai rentenir. Orang pertama yang ia datangi adalah Mbah Wiryo, sesepuh kampung yang tinggal di rumah kayu dekat sungai. Usianya hampir 90 tahun. Matanya rabun, tetapi ingatannya masih tajam. Saat Raka menyebut nama Sutrisno, Mbah Wiryo terdiam lama. Orang itu seharusnya sudah mati, gumamnya. Mbah Wiryo bercerita bahwa puluhan tahun lalu, Sutrisno bukan siapa-siapa. Ia bekerja sebagai buruh pasar, hidup pas-pasan bersama istri dan seorang anak laki-laki. Hidupnya sederhana, namun tenang.
hingga suatu malam hujan besar melanda kampung. Anak Sutrisno jatuh sakit keras. Panasnya tidak turun, napasnya sesak. Saat itu Sutrisno tidak punya uang sepeser pun untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Ia berlari kemana-mana, memohon bantuan. Tetapi semua pintu tertutup. Malam itu anaknya meninggal. Istrinya menyusul beberapa minggu kemudian. Jatuh sakit dan kehilangan semangat hidup. Sutrisno benar-benar sendiri. Dan pada puncak keputusasaan itulah ia menghilang dari kampung selama 40 hari. Waktu dia kembali, kata Mbah Wiryo, dia membawa uang banyak. Terlalu banyak untuk orang sepertinya. Sejak itu Sutrisno mulai meminjamkan uang. Awalnya kecil-kecilan. Namun siapapun yang meminjam selalu mendapat kemudahan. Usaha lancar, rezeki terbuka, sampai satu titik ketika janji mulai dilanggar. Mbah Wiryo menunduk, suaranya bergetar. Aku pernah melihat bukunya. Raka menahan napas. Mbah Wiryo berkata, buku hitam itu bukan buku biasa. Konon, buku itu adalah bagian dari perjanjian yang dibuat Sutrisno di tempat yang tidak pernah disebutkan namanya. Tempat di mana janji lebih berharga daripada nyawa. Nama yang ditulis di situ, lanjut Mbah Wiryo, tidak dicoret kalau uangnya lunas. Dicoret kalau orangnya sudah selesai. Raka merasakan dingin merambat dari tengkuk ke punggungnya. Malam itu, Raka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Ia kembali ke rumah Sutrisno. Bukan untuk membayar, melainkan untuk memastikan satu hal. Apakah buku hitam itu benar-benar menyimpan lebih dari sekadar catatan utang? Raka datang larut malam. Lampu rumah Sutrisno menyala temaram seperti biasa. Tanpa ia ketuk, pintu terbuka perlahan. Sutrisno berdiri di ambang pintu, seolah sudah menunggu. Kamu datang di waktu yang tidak seharusnya, katanya pelan. Raka masuk dengan langkah berat. Ruang tamu terasa lebih sempit dari terakhir kali ia datang. Udara di dalamnya dingin dan berbau tanah basah yang lebih kuat. Matanya tertuju pada meja. Buku hitam itu terbuka, dan di halaman yang terlihat, Raka melihat sesuatu yang membuat lututnya hampir lemas. Nama-nama, puluhan nama tertulis rapi dengan tinta hitam pekat. Di samping beberapa nama, terdapat simbol kecil seperti garis vertikal yang disilang. Di samping nama lain, ada tanda yang lebih aneh, seperti lingkaran yang dicoret berulang kali. Raka melihat satu nama yang dikenalnya, Purini. Di samping namanya, terdapat lingkaran hitam yang hampir menembus kertas. Setiap orang punya batas, kata Sutrisno tanpa menoleh. Uang hanya pengingat. Raka memberanikan diri bertanya. Suaranya hampir tidak keluar. Kalau utangnya lunas. Sutrisno menutup buku itu perlahan. Janji tetap janji, katanya. Dan waktu selalu menagih. Tiba-tiba jam dinding berdetak keras sekali. Lampu berkedip. Dari sudut ruangan, bayangan-bayangan hitam muncul, berdiri diam mengelilingi mereka. Raka mundur selangkah, napasnya tercekat. Sutrisno menatapnya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya dengan senyum yang lebih jelas. Senyum yang tidak manusiawi. Kamu sudah terlalu banyak tahu, katanya. Malam itu, Raka berhasil keluar dari rumah itu dengan tubuh gemetar. Namun ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak hanya berutang uang, ia berutang waktu hidup. Dan waktu itu sedang dihitung mundur. Sejak malam itu, Raka tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah tanpa ekspresi muncul dalam gelap, berdiri diam seperti sedang menunggu giliran. Detik jam terdengar lebih keras dari biasanya, bahkan ketika tidak ada jam di dekatnya. Ia sadar satu hal, jika ia terus diam, namanya akan berakhir seperti nama-nama lain di dalam buku hitam itu.
Raka mulai mencari cara untuk keluar dari jerat yang tidak terlihat itu. Ia mendatangi seorang ustaz tua di kampung sebelah. Seseorang yang dikenal sering dimintai bantuan untuk urusan-urusan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ustaz itu mendengarkan cerita Raka tanpa menyela, lalu menghela napas panjang. Ada janji yang dibuat bukan hanya dengan mulut, katanya, tapi dengan niat dan keputusasaan. Ustaz itu menyarankan Raka untuk memutus perjanjian dengan cara yang tidak biasa. Mengembalikan semua uang, menghancurkan ikatan janji, dan menjauh sejauh mungkin dari sumbernya. Namun ia juga mengingatkan satu hal penting, kalau perjanjian itu sudah melibatkan waktu hidup orang lain, tidak mudah memutuskannya. Katanya, Raka pulang dengan harapan yang tipis. Ia menjual motor, perhiasan istrinya, bahkan peralatan bengkel. Dalam 2 minggu, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk melunasi semua utangnya kepada Sutrisno. Lebih dari cukup, termasuk bunga yang berlipat. Malam ketika ia datang membawa uang itu, hujan turun deras. Gang menuju rumah Sutrisno tergenang air, dan bau tanah basah tercium menyengat. Sutrisno menerima uang itu tanpa ekspresi. Ia menghitungnya perlahan, lalu membuka buku hitamnya. Untuk pertama kalinya, Raka melihat halaman dengan namanya sendiri. Nama itu tertulis jelas, dan di sampingnya terdapat garis-garis tipis yang nyaris membentuk lingkaran. "Utangmu lunas," kata Sutrisno akhirnya. Raka menahan napas. "Lalu, janji saya?" Sutrisno menatapnya lama. "Janji tidak mengenal kata lunas," katanya. "Hanya selesai." Raka memberanikan diri melakukan hal yang paling nekat. Saat Sutrisno lengah, ia meraih buku hitam itu dan membukanya paksa. Udara di dalam rumah berubah seketika. Lampu padam, jam dinding berhenti berdetak. Dari balik tembok terdengar suara desahan panjang, seperti napas banyak orang sekaligus. Raka melihat halaman-halaman yang tidak masuk akal. Nama-nama yang sama muncul berulang kali, dengan tanggal yang berbeda. Beberapa nama dicoret kasar, seolah ditarik keluar dari buku itu dengan paksa. Dan di halaman paling belakang, tertulis satu nama yang paling sering muncul, Sutrisno. Namanya sendiri ditulis berkali-kali, namun tidak pernah dicoret. Sutrisno merebut kembali buku itu dengan kekuatan yang tidak sebanding dengan tubuhnya yang kurus. Ia menatap Raka dengan mata yang kini benar-benar gelap. "Buku itu bukan milikku," katanya dengan suara berlapis. "Aku hanya penjaga." Bayangan-bayangan hitam bermunculan dari sudut ruangan, bergerak pelan mendekat. Raka terjatuh, dadanya sesak, kepalanya berdenyut hebat. Dalam kepanikannya, Raka mengingat pesan ustaz itu. Ia berteriak, bukan memohon pada Sutrisno, tetapi pada sesuatu yang lebih tinggi. Ia menyebut nama-nama yang tidak tercatat di buku itu, memutus janji yang pernah ia ucapkan dengan penuh keputusasaan. Suara-suara itu menjerit, bayangan-bayangan mundur. Untuk sesaat, Raka melihat ekspresi ketakutan di wajah Sutrisno. Lampu menyala kembali, rumah itu kembali sunyi. Sutrisno terduduk lemas, napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, ia tampak tua, sangat tua. "Pergilah," katanya lirih, "sebelum waktumu ditarik kembali." Raka tidak menunggu lebih lama. Ia keluar dari rumah itu dengan tubuh gemetar. Hujan masih mengguyur tanpa henti. Namun ia tahu, apa yang ia lakukan malam itu bukanlah akhir. Ia hanya menunda sesuatu yang jauh lebih besar. Karena azab tidak pernah berhenti di satu nama. Ia mencari jalan pulang, dan sesuatu sedang mengikutinya. Sejak malam hujan itu, Raka merasa dirinya tidak lagi sendirian.
Namun kali ini bukan perasaan diawasi yang menghantui, melainkan sesuatu yang berjalan terlalu dekat di belakangnya, menunggu waktu yang tepat untuk berhenti. Hari-hari setelah kejadian di rumah Sutrisno terasa ganjil. Bengkel Raka tetap tutup. Uang hasil penjualan barang-barang berharga sudah habis untuk melunasi utang, dan tubuhnya masih lemah. Namun satu hal berubah, mimpi-mimpi itu berkurang. Jam di rumahnya kembali berdetak normal. Bau tanah basah perlahan menghilang, seolah sesuatu telah melepaskan genggamannya, meski belum sepenuhnya pergi. Sementara itu, Sutrisno mulai jarang terlihat. Rumah di ujung gang itu tetap berdiri, tetapi lampu temaram di ruang tamu tidak lagi menyala setiap malam. Beberapa warga melaporkan mendengar suara gaduh dari dalam rumahnya menjelang subuh. Bukan suara manusia, melainkan seperti banyak benda berat diseret bersamaan. Pak Samin datang kembali ke bengkel Raka suatu sore, membawa kabar yang membuat bulu kuduk berdiri. Sutrisno sakit, katanya. Parah. Menurut cerita warga, Sutrisno sering berteriak sendiri di dalam rumahnya. Ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya, memohon, berdebat, bahkan memaki. Dokter yang dipanggil menyebutnya gangguan saraf akibat usia. Namun warga tahu itu bukan sekadar sakit biasa. Sutrisno mulai menagih dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi datang ke rumah para peminjam. Sebaliknya, orang-oranglah yang mulai mendatangi rumahnya. Bukan untuk meminjam uang, melainkan untuk menuntut pengakuan. Beberapa mantan peminjam mengaku melihat nama mereka kembali muncul di buku hitam, meski utang mereka telah lunas bertahun-tahun lalu. Beberapa lainnya jatuh sakit tanpa sebab jelas, seolah waktu yang pernah diambil mulai ditarik kembali secara paksa. Mbah Wiryo ditemukan meninggal di rumahnya pada suatu pagi. Wajahnya tenang, namun jam di rumahnya berhenti berdetak tepat saat kematiannya. Raka menyadari satu hal yang mengerikan. Buku hitam itu tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali Sutrisno. Suatu malam, Raka kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat Sutrisno duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Buku hitam terbuka di depannya. Halaman-halamannya berbalik sendiri. Setiap kali satu halaman tertutup, Sutrisno tampak menua bertahun-tahun dalam hitungan detik. Bayangan-bayangan yang dulu berdiri mengelilingi para peminjam kini berdiri menghadap Sutrisno. Mereka tidak lagi diam, mereka menagih. Raka terbangun dengan napas tersengal, merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan, belas kasihan. Beberapa hari kemudian, kabar buruk menyebar cepat. Sutrisno ditemukan tergeletak di ruang tamunya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka menatap langit-langit. Buku hitam itu berada di dadanya, terbuka di halaman terakhir. Namun Sutrisno belum mati, ia koma. Dokter tidak bisa menjelaskan mengapa jantungnya masih berdetak, meski tubuhnya hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia seperti ditahan di antara dua keadaan. Raka datang menjenguk bersama beberapa warga, bukan karena iba, tetapi karena rasa ingin tahu yang menakutkan. Di dalam rumah itu, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Bau tanah basah kembali tercium, bercampur bau kertas tua. Buku hitam itu masih ada. Dan di halaman terakhir, Raka melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Nama Sutrisno kini dilingkari hitam tebal. Di bawahnya tertulis satu kalimat pendek. Waktu dikembalikan satu persatu. Raka mengerti, azab tidak membunuh Sutrisno dengan cepat. Ia membuatnya merasakan setiap detik yang pernah ia ambil dari orang lain. Dan itu baru permulaan. Waktu di rumah sakit berjalan lambat, seolah ikut terseret oleh sesuatu yang tidak kasat mata.
Sutrisno terbaring di ranjang perawatan. Tubuhnya kurus dan kaku. Napasnya tersengal namun teratur. Monitor jantung berdetak stabil. Terlalu stabil untuk seseorang yang seharusnya sudah mati. Dokter menyebutnya koma yang aneh. Tidak ada kerusakan otak yang jelas. Tidak ada penyebab medis yang bisa dijelaskan. Sutrisno seperti dipaksa tetap hidup meski tubuhnya menolak. Raka berdiri di ambang pintu ruang perawatan. Tidak pernah benar-benar masuk. Ia merasa tidak pantas berada terlalu dekat dengan orang yang telah menyeret begitu banyak hidup ke dalam kehancuran. Namun setiap kali ia hendak pergi, matanya selalu tertarik ke satu hal. Jam dinding di ruang perawatan itu, jarumnya bergerak lambat, jauh lebih lambat dari jam lain di rumah sakit. Malam pertama Sutrisno koma. Satu mantan peminjam meninggal dunia. Kematian itu tercatat sebagai wajar. Usia tua, penyakit lama. Namun keesokan malamnya, satu nama lagi menyusul. Dan malam berikutnya lagi, satu lagi. Seolah waktu yang pernah diambil dikembalikan dengan cara yang paling kejam. Warga kampung mulai menyadari polanya. Setiap malam, tepat pukul 2:17, 1 jam di suatu rumah akan berhenti berdetak. Dan keesokan paginya, satu nyawa akan hilang. Raka mendatangi ustaz tua itu sekali lagi. Ini harus dihentikan, katanya dengan suara putus asa. Ustaz itu menggeleng pelan. Perjanjian yang dibuat dengan keputusasaan tidak bisa dibatalkan. Hanya bisa diselesaikan. Caranya satu. Buku hitam itu harus dikembalikan kepada tempat asalnya. Tempat yang dulu menjadi saksi perjanjian Sutrisno. Raka dan beberapa warga yang masih berani mengikuti membawa buku hitam itu ke sebuah tanah kosong di pinggir kota. Bekas bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Menurut Mbah Wiryo sebelum meninggal, disitulah Sutrisno menghilang puluhan tahun lalu. Malam itu, udara sangat dingin. Tanah lembab, bau tanah basah menyelimuti segalanya. Ketika buku itu diletakkan di tengah tanah kosong, angin berputar kencang. Suara-suara muncul dari kegelapan. Jeritan, bisikan, dan ratapan yang saling tumpang tindih. Halaman-halaman buku berbalik sendiri. Nama-nama yang pernah tertulis mulai memudar. Satu persatu, namun nama Sutrisno tidak hilang. Sebaliknya, namanya terbakar perlahan, seperti ditarik masuk ke dalam tanah. Di saat yang sama, monitor jantung Sutrisno di rumah sakit akhirnya berhenti berbunyi. Sutrisno meninggal. Tidak ada teriakan, tidak ada ledakan, hanya keheningan panjang. Keesokan harinya, jam-jam yang sempat berhenti kembali berdetak normal. Tidak ada lagi kabar kematian mendadak. Azab itu berakhir setelah menagih semuanya. Raka kembali ke rumahnya dengan tubuh lelah dan hati kosong. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa selamat. Bengkel tidak pernah ia buka lagi. Ia memilih pekerjaan sederhana, hidup secukupnya, dan tidak pernah berutang lagi. Dalam bentuk apapun, rumah di ujung gang kini kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Namun setiap malam tertentu, warga masih melihat lampu temaram menyala di ruang tamu dan mendengar suara lembaran buku di balik pelan. Seolah janji-janji lama masih dicatat, menunggu orang-orang baru yang cukup putus asa untuk melupakannya. Karena tidak semua azab datang sebagai hukuman langsung. Sebagian datang sebagai kemudahan. Dan ketika kemudahan itu ditagih kembali, yang tersisa hanyalah waktu yang tidak pernah bisa dibayar lunas. Sutrisno telah mati. Namun catatan utang tidak pernah benar-benar hilang. Rumah itu masih berdiri. Gang itu masih sepi. Dan orang-orang masih berbisik.
Karena azab tidak selalu datang sebagai hukuman. Kadang ia datang sebagai pertolongan, dan ketika waktunya tiba, yang ditagih bukan lagi uang, melainkan hidup itu sendiri. Jika suatu hari kamu berdiri di titik paling putus asa, ingatlah satu hal, tidak semua yang memberi benar-benar menolong.